Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hezron Tangkerembang dengan NIM 03191041 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengenai uji tarik. Oke, yang pertama, apa itu uji tarik? Jadi uji tarik itu merupakan suatu metode pengujian untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu logam atau material. Uji tarik rekayasa banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar kekuatan bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Kemudian, ada beberapa sifat-sifat mekanik dari suatu material. Yang pertama yaitu kekuatan, strength, yang dimana strength ini adalah kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kemudian kekerasan, hardness, yaitu kemampuan bahan untuk tahan terhadap goresan, pengikisan, abrasi, atau indentasi. Kemudian kekenyalan, yaitu kemampuan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan perubahan bentuk yang permanen setelah tegangan dihilangkan. Selanjutnya, kekakuan atau stiffness, yaitu kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi. Yang berikutnya itu pelastisitas. Jadi plastisitas ini merupakan kemampuan bahan untuk mengalami sejumlah deformasi plastis tanpa mengakibatkan kerusakan. Terus berikutnya ketangguhan. Ketangguhan ini yaitu kemampuan bahan untuk menyerap energi tanpa mengakibatkan terjadinya kerusakan atau energi yang dibutuhkan untuk mematahkan bahan atau benda. Selanjutnya yaitu kelelehan. Kelelahan merupakan kemampuan bahan untuk menerima tegangan, beban yang kecil tetapi terjadi berulang kali. Kemudian creep ini merupakan suatu kemampuan bahan untuk menerima beban secara terus-menerus. Beban yang bekerja adalah beban konstan. Jadi itu adalah sifat-sifat mekanik dari suatu material. Jadi kemudian yang selanjutnya itu prinsip uji tarik. Jadi prinsip uji tarik dilakukan dengan cara spesimen ditarik hingga putus. Dengan menarik spesimen, maka dapat diketahui bagaimana material tersebut bereaksi terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah panjang. Jadi ini merupakan spesimen dari benda uji tarik. Nah, ini kemudian nih sebelum melakukan pengujian, jadi kita mempersiapkan alat dan bahan pengujian. Yang pertama yaitu mesin uji tarik, kemudian alat ukur, dan spesimen uji atau benda uji. Langkah-langkah pengujian. Jadi ada 2 tahap langkah pengujian. Yang pertama itu kita proses hipotensa ya, atau persiapan. Jadi proses hipotensa ini ada beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, pilihlah material dan bersihkan material dari karat menggunakan amplas kasar dan halus. Kemudian gunakan Autols jika karat masih tetap dioleskan kotoran dan karat sampai bersih. Kemudian yang ketiga, material yang akan diuji ditentukan 5 garis pada material, seperti garis tengah, garis batas ekstenso, garis batas pencekaman. Kemudian yang keempat, setelah itu, berikan kode urutan nomor pada material, seperti satu bawah. Kemudian yang kelima yaitu kemudian bersihkan, dudukan dan load cell dari kotoran lain menggunakan majun dan amplas. Dan yang keenam, setelah itu bersihkan mesin uji tarik dan komputer. Kemudian yang kedua yaitu proses pengujiannya. Jadi dari proses pengujian ini ada 17 langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu pastikan jaringan listrik terpasang sesuai SOP, kemudian pasang ragum uji tarik sesuai dengan dudukannya. Kemudian ganti dudukan load cell dengan menggunakan give plat atau rod bulat ini menyesuaikan dengan spesimen benda uji. Kemudian kita mengukur diameter dan ketebalan benda kerja sebelum dipasang ke ragum.
Selanjutnya, pasang benda kerja pada ragum penjepit bagian bawah, kemudian kencangkan agar tidak terjadi slip saat di pengujian berlangsung. Kemudian, turunkan ragum penjepit bagian atas secara otomatis. Arahkan material uji tarik dengan tangan untuk masuk pada ragum penjepit bagian atas agar benda kerja. Jadi tujuannya ini untuk supaya benda kerja ini tidak bertabrakan. Nah, kemudian ini hidupkan komputer, pastikan mesin uji tarik terhubung dengan komputer. Setting program aplikasi uji tarik. Kemudian berikan data ukuran yang telah diukur sebelumnya pada program yang digunakan. Yang ke-10, periksa kembali material dan mesin uji tarik seperti data nomor yang telah diberikan apa terpasang dengan sesuai pada mesin uji tarik. Kemudian pasang extenso meter untuk melihat perubahan panjang secara aktual pada material. Nah, kemudian klik icon zero, kemudian klik icon test. Setelah itu amati dan analisa material yang sedang diuji. Kemudian jika proses yield sedang terjadi, maka extenso pada material. Jika extenso telah dilepas, klik OK pada monitor komputer. Kemudian saat proses snaking terjadi, amati di posisi bagian mana yang akan putus. Dan jika break telah terjadi, lihat pada program data hasil pengujian seperti data tabel uji tarik. Kemudian buka material yang telah diuji, kemudian bersihkan load cell dari kotoran bekas pengujian. Jadi yang terakhir ini kita nge-print data hasil pengujiannya. Jadi ada tipikal hasil uji tarik. Nah, yang berwarna hijau ini yaitu keuletan suatu bahan. Dan di sini terjadi pertambahan panjang yang besar sehingga memiliki nilai regangan yang besar juga. Nah, kemudian yang merah ini merupakan titik getah suatu material. Nah, di sini ini mengalami pertambahan panjang yang sangat kecil sehingga memiliki nilai regangan yang sangat kecil juga. Nah, persamaan yang digunakan yaitu tegangan pertama. Nah, ini merupakan persamaannya, di mana P itu adalah merupakan beban, kemudian panolnya ini luas penampang bahan sebelum dibebani. Nah, ini merupakan tekanan PSA atau MPa. Nah, untuk regangan seperti ini rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah batang baja sepanjang 81 cm mempunyai jari-jari 9,5 mm. Batang tersebut ditarik oleh sebuah gaya sebesar 6,2 kali 10 pangkat 4 Newton. Hitunglah yang pertama tegangan bidang di dalam batang. Yang kedua, pertama panjang batang. Penyelesaian. Jadi penyelesaian yang pertama yaitu tegangan bidang dalam batang. Nah, di sini kan yang diketahui dari soalnya kan nilai P yaitu 6,2 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, P-nya ini merupakan beban dari beban. Kemudian yang ini A-nya ini adalah luas penampang suatu benda uji yaitu 9,5 mm. Nah, yang ditanya itu tegangan bidang dalam batang. Nah, di sini kita menggunakan rumus P per A sama dengan P per Pi R kuadrat sama dengan kita masukkan 6,2 nilai P-nya. Kemudian Pi kita menggunakan 9,5. Nah, maka didapatkan 220 MPa. Kemudian yang kedua yaitu pertamaan panjang batang. Nah, di sini kan yang diketahui 81 cm. Nah, L-nya itu 81 cm, kemudian 220. Nah, ditanya pertambahan panjang batangnya. Jadi dari soal yang diketahui, maka
maka kita dapat menjawab soal ini dengan hasil 0,89 mm. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Terima kasih.